Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen retorika, yaitu Ibu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari, yang telah memberikan tugas kepada kami untuk berlatih debat secara daring, dan juga yang saya sayangi, teman-teman yang menonton debat di channel YouTube kami. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan tugas sebagai seorang pelajar kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Saraku Sumariati dari kelas 3C PBSI. Saya di sini selaku sebagai moderator. Pada mosi debat kali ini adalah kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena pakaian yang digunakan, atau arti dari mosi ini adalah kekerasan seksual dapat terjadi karena pakaian yang digunakan oleh perempuan tersebut. Sebelumnya saya akan membacakan sistematis debat kali ini. Debat diawali oleh tim afirmatif pembicara 1, kemudian dilanjutkan oleh tim A positif pembicara 1, dan juga dilanjutkan kembali pada tim afirmatif pembicara 2, dan tim A positif pembicara 2, dan tim afirmatif pembicara 3, serta tim A positif pembicara 3. Kemudian debat ditutup oleh pembicara simpulan dari tim A positif, kemudian pembicara simpulan dari tim afirmatif. Mengenai waktu, dari pembicara 1, 2, 3 baik tim afirmatif maupun tim A positif sebanyak 7 menit 20 detik. Sedangkan pada pembicara simpulan baik tim afirmatif maupun tim A positif. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumen saya pada debat siang hari ini. Di sini perkenalkan saya Windy Mega Saputri sebagai pembicara 1 tim afirmatif. Kemudian perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pembicara 2 tim afirmatif, Salsabila Dewi, yang memiliki tugas memberi respon dan sanggahan dari orang satu tim lawan, setelah memberikan sanggahan, kemudian memberikan respon, kemudian simpulan. Kemudian pembicara ketiga, yaitu Niswa Aulia, yang bertugas memberi respon dan sanggahan, serta memperkuat argumen. Tidak boleh memberi argumen baru, hanya memperkuat saja. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pertama-tama, Dewan Juri yang terhormat, tim lawan dan hadirin yang berbahagia, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mosi yang diangkat dari parlemen adalah kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena pakaian yang digunakan. Sehingga kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi meningkat. Dalam debat kali ini tidak wajar. Kekerasan seksual banyak dialami oleh remaja yang masih polos. Biasanya, remaja mudah terpikat dengan rayuan atau iming-iming yang diberikan oleh pelaku. Mereka bersedia mengikuti apa yang dimiliki pelaku
tanpa tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi pada dirinya. Poin yang kedua adalah remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut dewasa, tetapi tidak pula disebut juga sebagai anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Rentang usia remaja dianggap pada usia 14-19 tahun. Pada masa remaja, seseorang akan mengalami pertumbuhan fisik yang menonjol pada dirinya, sehingga hal itu dapat menjadi salah satu daya tarik dirinya kepada lawan jenis. Selain itu, pola pikir remaja masihlah sangat labil, mudah terpengaruh oleh orang lain, sehingga sangat mudah pada masa remaja untuk menyeretnya kepada arus yang tidak baik. Oleh karena itu, pada masa berpakaian remaja, dapat teman-teman lihat, remaja saat ini sudah berpakaian yang seharusnya belum mereka pakai di usia mereka remaja. Mereka sudah berpakaian seperti orang dewasa, padahal itu belum saatnya. Teman-teman yang berbahagia, dan poin yang ketiga adalah pakaian yang dikenakan. Cara berpakaian menjadi daya tarik atau tidaknya lawan jenis kepada orang lain. Dengan berpakaian, seseorang dapat melihat apakah dia menarik atau tidak. Cenderung karena pakaian, pelaku kejahatan dapat melaksanakan aksinya untuk memenuhi imajinasinya dan dilakukan dengan segala cara atau menghalalkan segala cara. Meski akal sudah melarang dan berkata itu tidak baik dan melanggar norma, tetapi kebanyakan dari mereka kalah. Dan baiklah teman-teman, jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa 4 menit. yang berpakaian dapat memicu tindak kekerasan seksual. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Windy Mega selaku tim afirmatif 1 atau selaku tim afirmatif pembicara 1. Kemudian kepada tim A positif pembicara 1, waktu 7 menit 20 detik, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan dan juga terima kasih kepada pembicara 1 tim afirmatif. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arsyana Latifah Rahma. Di sini saya sebagai pembicara 1 tim oposisi. Di sini tugas saya kurang lebih menanggapi definisi yang dengan memperkuat tim kami dengan menegaskan kembali argumen yang telah saya dan rekan Helmi jelaskan. Namun tanpa memberikan argumen yang baru. Kemudian sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak setuju dengan mosi ini, di mana kekerasan seksual itu terjadi karena gaya atau pakaian yang dikenakan. Karena menurut saya ya yang menjadi korban saja tidak hanya yang berpakaian terbuka, yang tertutup dan bercadar saja masih sering jadi korban kekerasan pelecehan seksual. Dan menurut saya selama ini korban seksual banyak sekali disalahkan karena dianggap mengundang aksi. Seharusnya kalian tahu bahwa kejahatan seksual itu kan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya sendiri, dan itu juga sebuah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum nasional suatu negara, melainkan sudah menjadi masalah hukum semua negara di dunia.
Kemudian tadi Mbak Windy kan menjelaskan bahwa remaja itu akan mengalami pertumbuhan fisik yang menonjol pada dirinya, sehingga itu dapat menarik ketertarikan lawan jenis. Iya sih, memang memang seseorang yang beranjak dewasa itu akan mengalami pertumbuhan fisik yang menonjol pada dirinya. Namun menurut saya itu bukan berarti bisa menarik perhatian lawan jenis untuk melakukan maksud yang menyimpang dan melewati batas norma yang berlaku, dan itu tuh menurut saya erat banget kaitannya dengan perilaku seks bebas ataupun kekerasan seksual. Jadi jika pergaulannya sudah buruk, pasti dia akan merespon dengan baik, yang kemudian bisa terjadi kekerasan atau pelecehan seksual. Jadi saya tegaskan kembali 4 menit. bahwa saya menolak pakaian yang dikenakan. Namun bisa saja karena sudah 4 menit. sudah salah dalam pergaulannya. Kemudian mengenai batasan mosi dari argumen itu bahwa pakaian remaja yang disalahkan pakaian remaja. Padahal hampir setiap hari terjadi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap remaja perempuan. Serta menurut hasil survei itu, mayoritas korban pelecehan seksual tidak mengenakan baju yang terbuka saat mengalaminya. Dan beberapa pihak juga meyakini mengenakan beberapa jenis pakaian itu adalah hak prerogatif setiap perempuan selama mereka nyaman dengan diri mereka sendiri, sebab perempuan bukanlah objek yang bisa, mereka berhak memilih dan memiliki jati diri sebagai manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Afirmatif pembicara 2. Maaf. Baik, terima kasih kepada tim A positif pembicara 1. Kepada tim A positif pembicara 1 untuk tim afirmatif pembicara. Baik, Dewan Juri yang terhormat serta rekan bertukar pikir tim oposisi yang kami hormati. Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang saat ini sering terjadi dimanapun, bagaimanapun, dan dalam keadaan apapun. Dan mirisnya lagi, pelecehan seksual banyak terjadi pada wanita di usia yang remaja. Karena di usia remaja tersebut terjadi transisi hormonal yang mempengaruhi cara berpikir remaja yang mudah terjerumus dalam perilaku negatif, tanpa mempertimbangkan tentang konsekuensi hukum yang ada di masa depan. Hal lain yang menjadi sorotan adalah cara bergaul remaja tersebut, hingga ke cara berpakaian. Seseorang yang memakai pakaian yang terbuka cenderung akan mendorong tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Seperti misalnya contoh kasus seksual akibat dari cara berpakaian adalah pada bulan Juli, pegawai di salah satu kafe yang melihat pengunjung wanita yang tengah duduk di meja makan melalui sorotan CCTV. Pegawai tersebut melakukan tindakan zoom CCTV tersebut yang menyorot wanita yang tengah duduk di meja makan yang terlihat belahan dadanya. Misalkan seandainya wanita itu tidak memakai pakaian yang terbuka, maka hal tersebut mungkin tidak terjadi. Hal inilah yang harus menjadi perhatian, bahwa cara berpakaian merupakan hal yang sangat penting. Dan menggunakan pakaian yang terbuka tentu akan sangat mengundang
nafsu seseorang. Jika pelecehan seksual dapat terjadi oleh wanita yang menggunakan pakaian tertutup, maka akan lebih mungkin lagi terjadi pada wanita yang berpakaian terbuka. Pelaku yang pada awalnya tidak memiliki hasrat atau niat kepada korban, namun hasrat tersebut muncul karena seseorang menggunakan pakaian yang tidak pantas atau tidak sewajarnya digunakan di tempat umum. Hal tersebut tentu akan menimbulkan atau memancing hasrat pelaku. Seharusnya seseorang tidak mengenakan pakaian yang terbuka, karena hal tersebut adalah salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan di sini, apakah suatu pelecehan benar-benar murni karena niat tanpa pandang bulu terhadap pakaian atau bentuk tubuh? Menurut data statistik yang tadi telah dibicarakan oleh pembicara satu tim 3 menit. Yang telah dijabarkan memanglah benar, namun apakah pakaian dan hal lain dari korban sama sekali tidak menyebabkan munculnya hasrat dari pelaku untuk melakukan suatu pelecehan? Jika melihat realitas yang terjadi saat ini dalam masyarakat, menurut kami, pakaian, wajah, dan bentuk tubuh sedikit banyak merupakan penyebab pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, walaupun tidak sepenuhnya terjadi karena hal tersebut. Sering dijumpai pula pelaku yang sebenarnya tidak ada niat melakukan pelecehan seksual, tiba-tiba melakukan hal tersebut karena secara verbal terhadap korban yang berpakaian terbuka. Oleh karena itu, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju terhadap mosi kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena cara berpakaian yang digunakan. Terlebih lagi pada kalangan remaja yang sangat rawan karena seperti yang dikatakan oleh pembicara satu afirmatif bahwa pertumbuhan fisik yang menonjol pada remaja ditambah lagi pola pikir remaja yang masih sangat labil sehingga mudah terpengaruh oleh orang lain. Terlebih lagi banyak ditemui kasus-kasus remaja terhadap kekerasan seksual ini oleh kekasihnya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmatif pembicara 2, kepada tim apositif pembicara 2. Waktu 7 menit 20 detik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Hadirin yang terhormat, sejauh ini telah banyak korban kekerasan seksual yang berani membuka suara tentang apa yang mereka alami. Namun sayangnya, malah mendapat porsi pertanyaan yang berlebihan. Bayangkan saja betapa ironisnya ketika si korban mendapat pertanyaan seperti ini. Pakaian apa yang kamu gunakan? Apakah pakaian kamu terlalu ketat? Dan lain sebagainya. Sikap yang mempertanyakan pakaian seperti apa yang dikenakan korban adalah yang menunjukkan bahwa korban memprovokasi kekerasan seksual pada dirinya. Kemudian menanggapi argumen dari tim afirmatif 2, ya, seorang karyawan toko, dia melihat CCTV dan di Zoom karena melihat pakaian wanita yang terbuka, saya karyawannya lah yang seharusnya diberikan pembelajaran. Jadi yang salah bukan wanitanya, di sini adalah karyawannya. Jadi pada Juli 2019 lalu, sekelompok organisasi yang berkumpul dalam koalisi Ruang Publik Aman itu mengumumkan survei pelecehan seksual di ruang publik yang dilakukan pada akhir 2018. Studi ini menghimpun data selama 16 hari. Ada 62.224 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Melalui survei tersebut, para peneliti menemukan fakta yang mematahkan mitos, mosi, atau argumen tentang jenis pakaian korban dan waktu terjadinya pelecehan seksual.
Kejadian pelecehan seksual 2 ini menit. justru banyak terjadi di siang hari sebanyak 7%, sore hari 25%, malam 21%, dan pagi 17%. Kemudian, selain itu, pakaian yang digunakan korban juga beragam, seperti rok dan celana seperti rok dan celana panjang itu sebanyak 18%, baju lengan panjang 11%, seragam sekolah 14%, hijab 17%, dan baju longgar 14%. Di sini ada salah satu kasus, contoh kasus, yaitu Ayi. Ayi seorang wanita berusia 22 tahun. Dia menceritakan pengalaman pahitnya tentang pelecehan seksual yang terjadi di bus Damri jurusan Jatinagor, Sumedang ke Kota Bandung. Ia mengalami kejadian serupa di bus seperti itu sebanyak 3 kali pada tahun 2015 dan 2008. Dia duduk di kursi, kemudian tengahnya atau lorong bus itu sehingga penuh orang-orang pada berdiri. Kemudian ada bapak-bapak di dekatnya yang berdiri dengan posisi salah satu tangannya ke atas, kemudian tangan yang satunya ke bawah. Namun di sini bapaknya itu usil, padahal tas Ayi itu di depan. Bayangkan saja Ayi menggunakan tasnya ditaruh di depan, tapi tangan bapak itu menyenggol-nyenggol, mohon maaf, payudaranya si Ayi. Ayi pun tidak, dia masakan, kemudian dia geser tempat duduknya, namun bapaknya tetap berusaha supaya dia bisa dekat dengan Ayi dan menggesek-gesekkan itu 4 menit. salah satu bagian tubuh. 2 tahun kemudian pelecehan semacam itu terjadi lagi kepada Ayi. Kemudian 1 tahun pelecehan dengan modus yang sama dan ternyata dengan pelaku yang sama. Kali ini Ayi pindah posisi dan pelaku mencari korban lainnya. Di sini pelaku dia duduk di samping wanita lain, kemudian dia itu melakukan modus yang sama terhadap wanita itu, namun Ayi di sini belum berani atau belum bisa mengeluarkan pendapatnya kalau itu adalah salah. Kemudian dalam riset ini juga 40% orang itu memilih untuk mengabaikan, 8% memilih menyalahkan korban, 22% berani membela korban, dan 15% responden berusaha menenangkan korban. 5 menit. Dari data contoh kasus Ayi di atas, Ayi adalah seseorang yang dia menggunakan gamis kesehariannya, kemudian menggunakan jilbab, kemudian tertutup, jilbabnya panjang, bahkan dia sering menggunakan jaket. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bukanlah salah satu alasan untuk bisa melakukan kekerasan seksual. Kemudian melalui survei ini, publik seharusnya sadar bahwa tak ada alasan untuk menyalahkan korban pelecehan seksual. Ini tentu 100% karena niat pelaku. Tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan. Tidak seharusnya korban yang mengalami pelecehan seksual ini disalahkan karena kejahatan orang lain. Jadi saya tegaskan sekali lagi, saya atau kami, tim atau kelompok menolak pada perempuan itu disebabkan oleh pakaian yang digunakannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada tim oposisi pembicara 2, kepada tim afirmatif pembicara 3, waktu 7 menit 20 detik. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kepada Dewan Juri, serta para peserta debat di kesempatan kali ini yang saya hormati. Pertama-tama saya
saya akan kembali menyampaikan poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya sebelumnya oleh kedua rekan saya sebelumnya. Yang pertama di sini yang saya tangkap yaitu merupakan pengertian dari kekerasan seksual sendiri. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan pemaksaan hubungan seksual. Kemudian sedangkan pengertian dari remaja sendiri yaitu merupakan waktu manusia ketika berada di usia belasan tahun dan juga merupakan proses peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Kemudian poin selanjutnya di sini kami juga menyebutkan tentang kekerasan seksual banyak terjadi pada remaja. Nah, untuk memperkuat argumen kami ini, saya akan menyampaikan hasil sebuah survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan di tahun 2018 yang dimana berisi tentang 1 dari 11 anak dan remaja perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Kemudian 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan emosional dan 1 dari 5 anak dan remaja pernah mengalami kekerasan fisik. Dan dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Fakta yang lebih mencengangkan lagi yaitu kasus kekerasan seksual ini banyak terjadi di Indonesia, yang terjadi di Indonesia itu banyak merupakan kasus insek atau kasus yang pelaku utamanya itu masih memiliki 2 menit. Hubungan darah dengan korban. Itu bisa saja terjadi karena pergaulan dari remaja yang terlalu bebas. Kami tidak sependapat karena bisa dilihat dari penjabaran saya di atas yang memperlihatkan bagaimana kasus kekerasan seksual ini bisa terjadi di lingkungan keluarga. Yang itu berarti juga bisa terjadi pada anak-anak remaja yang sejatinya berada di lingkup pergaulan yang baik dan juga terkontrol. Kemudian poin kedua yaitu, kemudian setelah menjabarkan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja, kami pun setuju jika remaja saat ini perlu membenahi ataupun mengkontrol cara berpakaian mereka agar bisa terlihat lebih sopan. Mengapa? Karena seperti yang sudah dijabarkan oleh rekan saya, yaitu saudari Windy Mega, bahwa masa remaja pada dasarnya menjadi masa di mana seorang wanita akan mulai mengalami pertumbuhan fisik yang menonjol, yang di mana hal ini bisa mengundang adanya tindak kejahatan dari para oknum pelaku kekerasan seksual. Nah, kenapa kami bisa mengatakan mengundang tindak kejahatan kekerasan seksual? Dengan adanya pertumbuhan fisik yang menonjol ini, maka tidak dapat kita pungkiri bahwa bagian-bagian tubuh dari remaja wanita yang sedang mengalami pertumbuhan ini apabila tidak dijaga, dalam tanda kutip diumbar, dengan mengenakan pakaian yang terbuka, maka secara tidak langsung akan mengundang nafsu dari lawan jenisnya. Nah, kemudian untuk memperkuat argumen kami ini, kami juga memberikan contoh nyata sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi, yang diakibatkan dari timbulnya nafsu dari sang pelaku akibat melihat pakaian seorang wanita yang terlalu terbuka di sebuah tempat, sebuah kafe yang terjadi di bulan Juli lalu dan sudah dijabarkan oleh rekan saya saudari Salsabila Dewi. Kemudian pihak lawan tadi juga menjabarkan sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada seorang wanita yang berpakaian tertutup dan bahkan berhijab. Kami pun sudah menanggapinya dengan pernyataan bahwa jika pelecehan seksual bisa terjadi pada seorang wanita yang berpakaian tertutup, apakah tidak lebih besar kemungkinannya seorang wanita yang tergolong berpakaian terbuka dan bisa dikatakan tidak sopan menjadi korban pelecehan seksual? Kita juga bisa melihat bagaimana pakaian, wajah, dan bentuk tubuh sedikit banyak menjadi penyebab pelaku untuk melakukan pelecehan seksual yang berawal dari timbulnya nafsu dari pelaku. Untuk itu, akan lebih baik bila kita sebagai wanita, untuk menghindari adanya kasus kekerasan seksual tersebut, kita bisa mengenakan pakaian yang sekiranya
terlihat sopan dan juga tidak terlalu mengumbar aurat. Ya, terima kasih. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim afirmatif. Kepada pembicara 3 tim apositif, waktu 7 menit 20 detik, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Nah, cara berpakaian seseorang itu tidak bisa dijadikan alasan seseorang untuk melakukan kejahatan seksual. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pembicara dari tim afirmasi yang mengatakan bahwa dengan cara berpakaian itu dapat menentukan atau dapat menilai adanya penilaian seseorang itu dapat melakukan kejahatan seksual. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwa seseorang itu tidak bisa menjadikan alasan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Dari data yang sudah disebutkan oleh pembicara kedua, di sana disebutkan seseorang yang berpakaian tertutup dan bahkan tidak memperlihatkan tubuhnya serta bercadar pun itu mengalami kekerasan seksual. Seperti yang dicontohkan yaitu Ayi, dia adalah seorang yang mengalami pelecehan seksual saat berada di bus. Dia mengalami pelecehan seksual itu sebanyak 3 kali pada tahun 2015, 2017, 2018. Nah, lebih parahnya lagi pada tahun 2018 itu dia mengalami pelecehan seksual terhadap pelaku yang sama saat pelecehan seksual yang dialaminya pada tahun 2017. Nah, hal ini membuktikan bahwa pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini bukan hanya dialami oleh wanita dengan pakaian yang seksi saja, tetapi wanita dengan pakaian yang tertutup pun, bahkan bercadar pun itu mendapatkan kekerasan seksual. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, bahwa semua orang atau semua perempuan itu berhak memilih jenis pakaian apa yang mereka gunakan, karena mereka mempunyai hak prerogatif, yaitu di mana selama mereka nyaman dengan apa yang mereka pilih tersebut, mereka hak-hak saja atau sah-sah saja mengenakannya. Nah, perempuan itu juga bukan sebuah objek yang bisa diperlakukan secara semena-mena. Mereka menentukan jati diri hidupnya sebagai manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual ini adalah murni 100% niatan dari pelaku kejahatan seksual itu sendiri. Dan tidak seharusnya wanita itu atau korban disalahkan atas kekerasan atau kejahatan yang tidak mereka lakukan. Tim afirmatif tadi menyebutkan bahwa perubahan fisik itu dapat mengundang tindak kejahatan. Ya, perubahan fisik seseorang itu adalah sesuatu hal yang lumrah, dan orang jika tertarik dengan perubahan fisik seseorang itu adalah hal yang normal. Tetapi bila perubahan fisik itu mengundang ketertarikan dan menyebabkan kekerasan seksual, maka perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya setiap orang itu mempunyai keinginan seksualitas yang berbeda-beda. Keinginan seksualitas inilah yang seharusnya itu dikendalikan, dibatasi, dan tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Oleh karena itu, yang perlu disalahkan di sini itu bukan wanita, bukan cara berpakaiannya, tetapi adalah keinginan seksualitas dari pelaku kejahatan seksual ini yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol. 4 menit. Jika mengatakan kemungkinan wanita yang berbaju minim itu mengalami pelecehan lebih besar daripada wanita dengan berpakaian yang tertutup, maka maka seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 2 dalam survei pelecehan seksual di ruang publik yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018 tentang 16 hari anti
kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP, itu di sana sesuai datanya disebutkan bahwa bila kekerasan seksual itu lebih besar terjadi pada wanita yang berpakaian longgar, panjang, dan tidak membentuk badannya, daripada wanita dengan pakaian yang minim atau yang tidak tertutup. Wanita yang berpakaian minim dan tidak tertutup ini hanya memperoleh 5 menit. Nah, untuk itu saya tegaskan lebih lagi bahwa kejahatan seksual ini bukan karena cara berpakaian seseorang, tetapi dari niatan pelaku serta keinginan seksualitasnya yang tidak bisa dibatasi, dan juga pada niatan buruk dari pelaku tersebut. Nah, oleh karena itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan, yaitu Mariana Amiruddin, juga menegaskan bahwa sesuai dengan survei tersebut, bahwa bukan pakaiannya, tetapi adalah pelakunya. Sepanjang hidup perempuan itu pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi, seperti yang kita ketahui, pelecehan seksual ini bukan terjadi pada akhir-akhir tahun ini saja, tetapi telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 6 menit. Langsung. Nah, saya akan menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, yaitu selama ini stigma bahwa kita menganggap bahwa cara berpakaian itu dianggap sebagai sebuah alasan kenapa seseorang itu dapat melakukan kejahatan seksual itu adalah salah. Karena baju yang menggunakan atau memakai baju yang seksi dan dan jalan sendiri di malam hari itu harus kita buang-buang jauh. Karena pelecehan seksual juga terjadi pada siang hari ataupun pagi hari. Dan yang harus disalahkan atau yang harus dikontrol itu adalah pelaku kejahatan seksual. Dan korban dari kejahatan seksual itu 7 menit. harus dilindungi. Nah, sekian dari untuk karena itu kami tim A Positif sangat menolak adanya mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim oposisi. Selanjutnya ke penutup ya. Ada pembicara simpulan, di mana pembicara simpulan itu dimulai dari tim oposisi. Untuk pembicara simpulan tim oposisi, waktu 4 menit 20 detik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa remaja itu memang mengalami masa pubertas. Nah, bentuk tubuh itu akan mengalami pertumbuhan begitu. Dan akan menarik lawan jenis. Tapi di sini dengan adanya pubertas atau adanya pertumbuhan di dalam tubuh perempuan itu bukan berarti untuk menarik perhatian laki-laki. Dan ketika ada seseorang yang melihat sesuatu dalam diri perempuan yang terlihat menonjol dan mereka berpikiran yang negatif, itu sudah pasti dan sudah jelas pikiran pelaku yang salah, yang kotor. Dan di sini selama ini korban pelecehan seksual banyak disalahkan karena dianggap mengundang aksi pelecehan dengan mengenakan pakaian seksi. Namun semua anggapan itu bisa dibantah dengan hasil survei yang sudah dijelaskan tadi oleh pembicara 1, 2,
dan ditegaskan lagi oleh pembicara ketiga. Kemudian pakaian itu ada kaitannya dengan pelecehan seksual. Dengan kata lain, sebenarnya yang harus dikontrol itu adalah pikiran pelaku, bukan bukan dari korban pelecehan atau kekerasan seksual. 2 Dan di menit. sini pelecehan seksual ini memang terjadi murni 100% karena niat pelaku, tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan, tidak seharusnya korban mengalami pelecehan seksual, dan ini disalahkan karena kejahatan orang lain. Jadi, kesimpulannya, pakaian minim atau pakaian seksi itu tidak berpengaruh atau tidak ada kaitannya dengan kekerasan atau pelecehan seksual pada perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara simpulan tim oposisi. Kepada pembicara simpulan tim afirmatif, waktu 4 menit 20 detik, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan oleh tim afirmatif. Kekerasan seksual yang sering terjadi pada remaja ini dibuktikan dari survei 1 dari 11 anak remaja perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan pelaku cenderung mempunyai hubungan darah dengan korbannya. Remaja pada umumnya dalam tahap pertumbuhan baik fisik atau pola pikir. Ini ketika remaja berada di masa ketika seseorang mencari jati diri sehingga mencoba hal-hal baru asalkan hal itu menyenangkan. Kemudian pakaian wanita yang terlalu terbuka, pakaian remaja yang terlalu terbuka itu menjadi pandangan bahwa akan menarik nafsu seseorang lawan jenisnya. Apabila wanita dengan pakaian tertutup saja banyak yang mengalami kekerasan seksual, apalagi terhadap wanita yang menggunakan pakaian yang terbuka. Kemudian, seperti yang disampaikan tadi, perubahan fisik mengundang kekerasan seksual. Di sini maksudnya perubahan fisik ini bukan yang mengundang kekerasan seksual, tetapi perubahan fisik yang didukung oleh pakaian yang terbuka itu yang menurut kami mengundang tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, dari kesimpulan tadi, kami, tim afirmatif, semakin yakin untuk tetap berdiri pada 2 menit. tentang kekerasan seksual yang diakibatkan oleh cara berpakaian seseorang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembicara simpulan tim afirmatif. Perlu saya informasikan kembali bahwa acara debat kali ini guna memberi benang merah terhadap 2 pandangan mengenai mosi kita kali ini, yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena pakaian yang digunakan. Dari acara debat atau mosi debat kali ini, saya serahkan kembali kepada sudut pandang masing-masing individu yang telah menyimak dengan baik debat kali ini. Namun juga saya serahkan kepada Dewan Juri, yaitu Nursita, atas debat mana atau tim mana yang terbaik dan juga memenangkan mosi kali ini. Untuk Saudari Nursita, saya persilahkan. Iya baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, tadi saya mengikuti dan menyimak jalannya perdebatan kali ini. Baik dari tim afirmatif maupun tim oposisi,
menurut saya itu sudah menyampaikan argumen secara maksimal. Dan di sini saya sebagai dewan juri akan menilai tim oposisi dan tim afirmatif mengenai perdebatan pada hari ini. Saya menilai dari 3 aspek. Yang pertama dari isi, lalu yang kedua dari segi gaya, dan yang ketiga itu dari segi strategi. Dari segi isi sendiri, tim afirmatif ini menurut saya sudah mampu mengkritisi mosi dengan baik. Argumen yang disampaikan pun berbobot dan mengandung nilai. Dan di tim afirmatif ini telah untuk tim oposisi sendiri tidak kalah penting, maksud saya tidak kalah bagusnya dengan tim afirmatif, karena tim oposisi ini sudah mampu menyangga gagasan dari tim afirmatif dengan baik. Dan tim oposisi ini menurut saya argumen yang disampaikan cukup baik karena didukung dengan fakta-fakta data-data survei yang mana itu bisa menguatkan argumen. Lalu dari segi gaya, yaitu gaya yang disampaikan baik dari tim afirmatif maupun tim oposisi, menurut saya keduanya sudah bagus. Gaya bicara yang disampaikan sudah sopan, tidak menyinggung berbagai pihak, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami. Lalu yang terakhir yaitu terkait dengan strategi. Strategi yaitu terkait dengan penggunaan waktu. Nah, menurut saya catatan buat afirmatif sendiri belum menggunakan waktu semaksimal. Dan itu catatan dari saya. Nah, setelah tadi menyinggung 3 aspek tersebut, nah saya menilai dari akumulatif jumlah ketiganya, menang untuk debat kali ini itu dimenangkan oleh tim oposisi. Kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, Saudari Nursita. Terima kasih juga kepada tim oposisi sebagai pemenang pada mosi debat kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim afirmatif. Tidak apa, mungkin pada mosi kali ini kalian kalah dengan tim oposisi. Anggap saja ini sebagai pengalaman yang sangat baik agar kedepannya kalian dapat menyanggah dengan baik tim lawan. Baiklah, terima kasih juga saya ucapkan terhadap Ibu Teresia Pinaka dan juga para penonton debat daring kali ini yang akan kami unggah di YouTube kelas kami. Terima kasih dari kelompok kami atau kelompok 1. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari kami, kelompok 1 sendiri, dan apabila ada kebaikan datangnya dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.